beberapa kasus yang pasca vaksin itu ada beberapa yang barusan divaksin kemudian positif. Nah, padahal kalau di luar negeri sendiri, di beberapa negara yang bukan Muslim mayoritas, Amerika dan sebagainya, mereka bahkan menganggap bahwa vaksin ini dari orang Muslim. Sebaliknya, muter aja berarti ya. Nah, itu makanya kan baseless ya, jadi tidak ada dasar ilmiahnya, banyak lah. Sementara kalau kita lihat langsung aja ya vaksin COVID ya, itu yang sekarang nomor 1 paling bagus justru di Israel. Jadi mereka memvaksin orang-orang lansia, terus yang punya risiko penyakit tertentu atau tenaga medis itu, mereka sudah covernya itu dalam waktu 1 atau 2 bulan sudah hampir seluruh populasi di sana sudah tervaksin. Jadi kalau kita menganggap bahwa vaksin ini konspirasi Yahudi misalnya gitu, orang Yahudi sendiri sudah vaksin. Iya bener ya. Iya itu. Kalau misalnya ini adalah vaksin yang berdampak negatif, nggak mungkin orang yang bikin vaksin sendiri melakukan itu kan? Iya betul. Nah pasca divaksin ini dok, apakah bisa dibilang kita udah kebal dengan virus ini? Jadi kita nggak harus ngikuti protokol yang ada, jadi nggak usah pakai masker, terus jaga jarak nggak perlu, nggak usah cuci tangan. Apakah bisa seperti itu dok? Betul. Vaksin hanya satu dari sekian cara untuk mengatasi pandemi. Jadi bukan satu-satunya. Nomor 1 tetap protokol kesehatan. Kalaupun pandemi nanti selesai, tetap kultur baik ini harus lanjut. Jadi kalau kita sakit-sakit, tutup, kita cegah orang lain sakit karena kita. Ya, Oke, masya Allah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar listener? Senang sekali saya Dodo Wahidi ketemu lagi di acara yang sempat vakum beberapa bulan ya, kita nggak syuting. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita mulai lagi syuting di program Insaf, bincang santai penuh faedah. Di sini kita bakal ngobrolin masalah keseharian kita dengan cara santai dan interaktif tentunya. Dan alhamdulillah listeners, kita sekarang sudah bersama dengan narasumber kita yang terhormat, yaitu Dr. Syahrul Cilmi, SPK MBiomed PhD. Bener dok ya? Iya betul, spesialis patologi klinik SPPK. Oke. Jadi nama sepanjang ini dicantumin KTP dok? Enggak, kalau KTP nama saja. Aneh kebayang kalau misalnya ini di KTP sampai kebalikannya ini dok. Enggak, terlalu panjang. Itu kan cuma apa ya tanda pernah sekolah. Iya. Gitu aja. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan beliau. Dan Ani denger dok, kalau antum baru aja pulang dari Jepang untuk menyelesaikan studi ya dok ya? Iya, jadi alhamdulillah baru 4 bulan di sini. 4 bulan di sini ya? Dari 2015 sampai 2020 kemarin. Saya 5 tahun di Jepang studi, baru pulang Oktober kemarin. 5 tahun dok ya? Ya harusnya 4 tahun, cuma molor setahun ya, karena kita nggak bisa pulang kemarin lockdown. Masya Allah. Berarti 5 tahun udah kebayang ya, kangen bakso Malang banget dok ya? Ya kita bikin sendiri sana bakso. Oh di sini. Bikin jualan juga kalau misalnya bisa dok ya? Kalau jualan sih ya enggak ya, mungkin ya buat makan di rumah aja atau kirim-kirim tetangga gitu aja. Masya Allah. Berarti antum sempat ngalami juga seperti yang terjadi di Indonesia dok ya, mungkin kayak di sini itu istilahnya kayak PSBB, lockdown. Iya, jadi per Maret 2020 ya, pemerintah Jepang tuh menerapkan lockdown ya. Jadi jadwal kami pulang itu April sebetulnya. Jadi sudah beli tiket April 2020. Kan outbreak pertama itu akhir Desember ya 2019. Kemudian diumumkan 2020 Januari. Kemudian beberapa negara mulai lockdown itu termasuk Jepang Maret ya. Bersama dengan Indonesia juga sama kan Maret ya, pertengahan itu. Jadi ya kita batal pulang pas itu sampai menunggu ketika beberapa kali waktu itu lockdown dibuka sebagian ya, baru kita bisa pulang seperti itu. Berarti ngalami juga ya, berarti masalah lockdown dan juga PSBB ataupun kita isolasi mandiri itu dialami di semua negara dok ya? Sama, hampir semua negara. Masya Allah. Jadi yang pasti kita bakal ngobrolin, tema kita itu gak jauh-jauh dari apa yang kita obrolin barusan dok, tentang seputar pandemi dan vaksin dan segala macamnya lah. Sementara kita tahu kan kalau pandemi ini udah setahunan ya, hampir bisa dibilang lebih ya dok ya? Setahun lebih. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari data statistik sendiri itu tidak ada menunjukkan satu pengurangan ataupun menunjukkan data bahwa pandemi ini akan berakhir. Ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang ini pemerintah udah mengambil satu langkah yang konkret yang akan mendistribusikan vaksin dok di semua kalangan masyarakat. Tapi di balik rencana-rencana itu masih ada dok, kalau misalnya kita baca di media sosial itu suara-suara sumbang yang bilang bahwa vaksin itu adalah konspirasi. Ya betul. Terus udah gitu itu adalah konspirasi Yahudi dalam untuk melemahkan Islam ataupun
banyak sekali kandungan zat yang terdapat di dalam vaksin itu yang haramnya. Nah, sebagai kaum muslimin kita menanggapi berita yang seperti itu seperti apa, Dok? Mungkin antum bisa jelasin bahwa kabar itu bagaimana dan kita sebagai umat Islam itu menyikapi kabar yang seperti itu tentang vaksin itu seperti apa? Mohon penjelasannya, Dok. Jadi memang teori lama ini ya. Jadi desas-desus tentang vaksin ya sebelum COVID pun sudah banyak ya pertentangan di sosial media ya. Jadi terbentuk ada dua kelompok besar ya, yang pro vaksin dan anti vaksin ya. Dan itu memang belum lama ya, mungkin 5 tahun atau 7 tahun terakhir ya, itu dimulai sejarahnya di Amerika ya. Jadi banyak kelompok anti vaksin itu yang bersama-sama ya, biasanya bersama dengan kelompok bumi datar ya, itu di Amerika awalnya dan sebagian Eropa. Kemudian menyebar ke seluruh dunia karena pada sekitar 10 tahun terakhir ini kan sosmed sangat pesat ya. Masif, jadi orang bisa baca yang dulu nggak bisa. Jadi orang nggak familiar dengan sosmed, sekarang masuk Facebook dan sebagainya, sehingga informasi itu banyak beredar tanpa ada saringan ya. Jadi kalau dulu kan kita tahu dari koran itu mesti yang nulis jurnalis, ada datanya dan sebagainya. Kalau sekarang kan orang bebas membaca ya. Jadi tidak ada saringan keilmuan sehingga menganggap bahwa semua yang ada di sosmed itu pasti benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sempat saya singgung bahwa pertentangan antara anti vaksin dan pro vaksin itu juga sudah lama sebelum ini ya. Pertama menyangkut konspirasi Yahudi atau Freemason yang sering ya kita dengar dari dulu ya. Iya. Itu kan zamannya saya SMA dulu ada bukunya Muhammad Isa itu ya, tentang Dajjal dan sebagainya, Bermuda. Itu kan juga ada teori-teori bahwa Freemason itu mau bikin satu negara orde baru gitu ya, New World Order ya, setelah vaksin dan sebagainya. Itu jadi lama. Jadi itu pertama background sejarahnya seperti itu. Terus yang kedua banyak yang di konspirasi itu beda-beda tiap negara. Jadi kalau di Indonesia atau negara Muslim itu biasanya teori konspirasi vaksinnya itu bilang bahwa vaksin ini dari Yahudi untuk minimal memandulkan ya. Jadi memandulkan orang-orang Muslim sehingga tidak punya generasi keturunan ya. Betul. Terus yang kedua juga mungkin ada hubungan dengan penyakit tertentu seperti autis ya. Jadi kan ditakut kalau divaksin anaknya bisa kena autis ya. Itu yang konspirasi yang sering ya, yang sering terdengar di awam ya. Padahal kalau di luar negeri sendiri, di beberapa negara yang bukan Muslim mayoritas, Amerika dan sebagainya, mereka bahkan menganggap bahwa vaksin ini dari orang Muslim. Sebaliknya muter aja berarti ya. Itu makanya kan baseless ya, jadi tidak ada dasar ilmiahnya. Banyak lah. Sementara kalau kita lihat langsung aja ya vaksin COVID ya, itu yang sekarang nomor 1 paling bagus justru di Israel. Jadi mereka memvaksin orang-orang lansia, terus yang punya risiko penyakit tertentu atau tenaga medis itu, mereka sudah covernya itu dalam waktu 1 atau 2 bulan sudah hampir seluruh populasi di sana sudah tervaksin. Dan langsung angkanya juga turun. Jadi kalau kita menganggap bahwa vaksin ini konspirasi Yahudi misalnya gitu, orang Yahudi sendiri sudah vaksin. Iya bener ya. Iya itu. Kalau misalnya ini adalah vaksin yang berdampak negatif, nggak mungkin orang yang bikin vaksin sendiri melakukan itu kan? Iya betul. Ya itu yang pertama ya konspirasi vaksinnya. Terus yang kedua, sebelum konspirasi vaksin diungkapkan konspirasi COVID dulu kan ya. COVID ini buatan ya, buatan negara tertentu atau misalnya konspirator tertentu. Bill Gates ya paling seringnya dituduh ini ya. Diangkat. Ya Bill Gates itu dituduh untuk menjadi biang produksi vaksin, produksi virus COVID, pandemik ini ya sebagainya ya. Itu juga dasarnya juga tidak ada sebetulnya ya. Jadi Bill Gates kan mainannya juga Microsoft. IT. Dan juga memang dia punya beberapa filantropi ya. Jadi dia terutama untuk Ebola. Jadi Ebola itu kan mirip-mirip juga pandemik di Afrika paling banyak dan sangat mematikan, memang jauh lebih mematikan daripada COVID. Itu emang Bill Gates menyumbang untuk program penanggulangan Ebola salah satunya di Afrika itu. Jadi saya juga kurang paham kenapa mengaitkan COVID ini dengan Bill Gates. Ya, COVID dengan Bill Gates. Padahal COVID-19 ini bukan yang pertama kali ya. Jadi kalau kita bicara virus penyebabnya kan SARS-CoV-2 ya. Jadi dia varian kedua. Sebelumnya sudah ada varian sebelumnya. Tahun 2002 kalau nggak salah ya. Pertama kali muncul di sekitar Cina, Taiwan, Hong Kong. Itu SARS yang pertama.
Yang flu burung itu, Dok? Bukan flu burung. Apa tuh? Flu burung sebelumnya, setelahnya itu ada lagi SARS. Oke. SARS pertama ini leluhurnya, tapi bisa bilang ya sepupu ya. Sepupu. Ya sepupunya SARS kedua ini. Yang kedua yang kurang ajar ya. Yang pertama itu memang loncat ya dari kelelawar ya. Oke. Kelelawar, kemudian diduga loncat ke binatang namanya kayak ferret. Jadi semacam kayak apa ya saya bilang bahasa Indonesia itu ya. Semacam kayak bintang liar lah. Di laut? Bukan, di bintang darat. Liar. Binatang di darat. Oke. Ya, jadi dan binatang ini diperjualbelikan, dimakan lah sama orang Cina di sana. Sehingga terjadi kontak dari kelelawar ke binatang ferret namanya. Kemudian semacam kayak itu loh, rakun cuma kecil. Ya, kucing tapi kecil gitu ya. Kemudian pindah ke manusia, ya terjadi outbreak di sana ya. Tapi kalau tahun 2002 kan turisme itu belum banyak ya. Jadi pesawat itu paket juga masih mahal ya. Jadi penyebarannya itu tidak sebanyak semasif yang 2019 ini. Iya, kan wisata di mana-mana ya, pesawat di mana-mana. Jadi pergerakan orang di seluruh dunia ini sangat cepat dan banyak masif. Soalnya semua negara udah mengkampanyekan liburan di kota masing-masing. Betul. Gitu kan. Ya, jadi banyak cepat ya. Terus setelah itu ada SARS yang kedua, mirip juga namanya MERS. Ini yang di Saudi Arabia ya. Jadi dari ke kelelawar kemudian ke unta. Di sana kan namanya unta, enggak ya? Dan mereka muncul gejalanya mirip dengan SARS yang pertama. Jadi menemukan peneliti kalau nggak salah di Jordan atau di Saudi itu, dilihat sampelnya kok mirip ya, gejalanya mirip, jadi radang paru, demam, terus cepat meninggal, lebih ganas lagi sebetulnya daripada yang pertama itu MERS namanya. Sehingga sempat ada pembatasan kuota haji ya kalau nggak salah pas itu tahun sekitar 2000-an berapa gitu ya, karena ada outbreak MERS di Saudi Arabia ya. Jadi SARS kedua ini bukan yang pertama, yang ketiga ya, sepupu yang ketiga. Dan dari banyak ahli peneliti itu menyebutkan bahwa koleksi virus yang mirip di kelelawar itu masih banyak sebetulnya. Jadi baru keluar 3. Cuma yang 3 ini yang paling berat. Kenapa? Karena ya itu tadi pergerakan orang sebelum pandemi itu sangat masif ya, sehingga mudah sekali menyebar ke seluruh dunia ya. Jadi nyata sebetulnya COVID ini nyata, tidak reka-reka atau konspirasi. Jadi sebelum yang kedua ini sejarahnya juga panjang ada ya. Dan jadi tidak perlu, ini merupakan satu isu yang diangkat berulang kali ya, betul. Yang kayaknya momennya pas untuk kalau misalnya diangkat sekarang, karena kalau melihat tadi yang antum ceritakan tadi, ternyata isu ini nggak cuma di negara Muslim aja. Ya, betul. Negara yang notabene itu minoritas Muslim ataupun kafir bisa disebut seperti itu. Ya. Ternyata juga saling menuduh kan gitu kan. Konspirasinya ini adalah buatan orang Islam. Ya, terus di sini diangkat lagi. Ini buatan Yahudi. Masya Allah. Ya, Berarti bisa disimpulkan apa yang beredar di masyarakat itu cuma sekedar hoax yang diangkat lagi ya, Dok ya? Bisa jadi direproduksi ya. Reproduksi. Semacam itulah, direproduksi ulang dengan framing yang berbeda. Betul. Ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah vaksin sendiri ini, Dok, apakah benar bahwa kandungan di dalam vaksin itu banyak ornamen ataupun zat-zat yang haram yang tadi Ane sebutin tadi, Dok? Iya. Kandungan di dalam vaksin sendiri itu. Jadi persoalan halal haram vaksin ini sebetulnya sudah lama ya. Sebelum COVID-19 ini juga yang kontroversi kan vaksin MR ya, tahun 2018 sekitar itu ya, MR. Jadi untuk mencegah measles dan rubella. Jadi campak ya, istilahnya campak sama rubella, di mana dua penyakit ini pada populasi tertentu sangat berbahaya, terutama ibu hamil ya. Jadi ibu hamil yang terinfeksi oleh virus rubella ini ya, dia potensi akan melahirkan bayi yang cacat. Jadi ada kelainan jantung, kelainan saraf dan sebagainya. Sehingga program pemerintah untuk mengeradikasi kedua penyakit ini supaya angka kecacatan turun ya. Kan kalau kita punya anak misalnya ya waliyadzubillah ya, cacat itu kan ekstra ya, harus ekstra ini dan perawatannya ya. Dan juga kualitas hidup orang yang cacat itu juga pasti kurang bagus ya. Dan akan berpengaruh juga di pergerakan ekonomi negara ya. Betul. Jadi target pemerintah untuk mengeradikasi rubella dan measles ya. Salah satunya yang kemarin sempat masalah adalah kandungan yang karena saat itu 2018 itu vaksin kita impor dari India dan belum ada alternatif vaksin lain. Dan kebetulan
ada memang bersinggungan dengan enzim yang digunakan berasal dari babi. Oh, gitu. Jadi saat itu fatwa dari MUI yang saya baca itu memang dari sisi zatnya memang ada bersinggungan dengan zat yang haram. Tapi karena tidak ada alternatif lain, sementara penyakit ini berbahaya dan harus segera diatasi biar tidak menyebar, dan ada sisi darurat, maka boleh digunakan. Semacam itu ya, itu masalah kandungan. Nah, kalau yang COVID-19 ini, yang saya dapatkan informasinya dari di Bio Farma ya, produsennya ini ya, yang Sinovac ini, dan juga dari MUI yang saya baca tanggal 12 Januari 2021 kemarin, ya belum sebulan lebih ya, MUI sudah mengeluarkan sertifikasi halal. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, jadi Sinovac ini sudah halal. Dari untuk keamanan dari BPOM RI itu juga menyatakan boleh ada izin edarnya. Ya, jadi izin edar darurat sudah didapatkan, sertifikasi halal juga sudah didapatkan. Jadi kalau masalah kandungan sudah dinyatakan, sudah diuji oleh MUI dan dinyatakan halal. Udah kuat ya berarti pegangan kita ya, fatwanya soalnya udah keluar. Betul. Dan yang pasti udah ada lembaga yang kompeten yang untuk menilai itu tadi. Jadi kita sebagai kaum muslimin juga enak-enak aja untuk makainya karena udah ada sertifikasi itu tadi. Satu lagi mungkin yang sering dipermasalahkan, saya pernah baca itu siapa ya di Facebook ya, mempermasalahkan bahwa vaksin Sinovac ini kan di kotak boxnya itu tertulis Vero. Apa Cell, itu? ya. Jadi Verocell. Itu ke handphone ya? Verocell. Jadi Verocell itu sel Vero, namanya sel Vero memang dari binatang ya. Itu memang digunakan untuk membiakkan virus. Ya. Jadi kalau kita kan mau produksi vaksin ya, vaksin berasal dari virus yang sudah dimatikan, jadi nggak hidup, virus mati. Jadi tinggal jasadnya aja sebetulnya. Jasadnya ini yang disuntikkan ke tubuh kita, sehingga tubuh kita mengenali, oh iya ini ada jasad musuh gitu loh. Jadi dikenali, jadi musuh yang harus kita kenali ya. Pengenalan ini namanya vaksinasi, itu butuh sekitar 2 sampai 4 minggu ya, sehingga kita terbentuk antibodi yang bisa mengenali virus yang hidup. Jadi kita tahu, oh jasad yang mati seperti ini. Nanti kalau ketemu yang hidup, kita bisa lebih cepat membunuh yang hidup. Oke. Cara kerjanya seperti itu ya. Dan untuk membiarkan virus ini, kita nggak mungkin nyuntik orang hidup, kita kasih virus, terus kita ambil virusnya, kan nggak mungkin. Itu sangat menyakiti ya, secara etik tidak mungkin. Jadi kita kembangkan di laboratorium, kita pakai sel kultur, kita kembangkan kultur sel dari binatang yang namanya Vero. Ya. Jadi begitu virus ini berkembang biak di Vero, kita panen, tapi sel Veronya kita buang, kita nggak pakai, kita cuma ambil virusnya saja. Jadi sel ini nggak ikut di dalam vaksin yang disuntikan. Nah, itu yang sering jadi kekeliruan ya. Jadi memahami bahwa kalau ini ada Veronya gitu ya. Ada Veronya, ini ada sel binatangnya. Padahal sudah nggak ada, tinggal virusnya aja gitu loh. Ya. Untuk prosesnya kan kita orang awam nggak mungkin mengetahui dok. Betul. Gimana cara ngilangin kandungan Veronya atau segala macam, itu mungkin bukan ranah kita, keilmuan kita gitu loh. Tapi terkadang banyak sekali informasi yang bisa dibilang itu nggak bertanggung jawab dari orang-orang awam yang kayak gitu kan. Ibaratnya Vero itu seperti ladang ya. Jadi kalau kita tanam jagung, tanahnya itu Vero. Tapi kan kita nggak makan tanahnya. Iya benar. Kita makan jagungnya. Kita panen yang ditanam itu tadi kan. Iya. Tapi menarik sekali listeners, yang pasti obrolan kita tentang masalah vaksin ini tadi. Dan tetap stay tune, dan sekali lagi buat ngingetin agar selalu subscribe channel Malam Ngaji dan juga ikuti semua akun sosial media. Dan insya Allah tayangan ini akan ditayangkan di beberapa platform, mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, dan radiomalamngaji.com. Tetap stay tune di Insaf, Bincang Santai Penuh Faedah. Insaf, Bincang Santai Penuh Faedah. Insaf, Bincang Santai Penuh Faedah. Resah ngantri di tempat acara? Atau ngerasa gak nyaman dengan protokol yang ada? Gampang. Di GE MedPlus gak perlu ribet dengan urusan gituan. Karena di GE MedPlus sudah menyediakan layanan pengukur suhu tubuh dengan menggunakan thermal kamera. Kelebihan thermal kamera adalah para tamu tidak perlu mengantri untuk pengukuran suhu tubuh, namun thermal kamera secara otomatis akan melihat suhu tubuh para tamu secara bersamaan dan akan bereaksi apabila ada suhu tubuh yang melebihi ambang batas normal. Inilah GE MedPlus,
Suatu vendor yang selalu berkomitmen dalam membantu Anda mensukseskan berbagai acara di era new normal. GE Medplus, solusi acaramu di masa pandemi. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Alhamdulillah masih di acara Insaf Bincang Santai Penuh Faedah bareng Ahmad Wahyudi dan juga narasumber kita yaitu Dr. Syahrul Chilmi. Dan yang pasti ini merupakan segmen kedua dan masih tentang vaksin yang akan kita obrolin sekarang ini. Tadi udah dibahas masalah halal dan juga amannya ya dok ya, karena kita udah mendapatkan satu fatwa yang bisa kita jadikan satu rujukan untuk kehalalannya dari MUI langsung, kan kayak gitu dok ya. Tapi yang aneh baca dari media elektronik sendiri, kalau varian vaksin ini kan juga macam-macam dok ya. Ada Sinovac, Pfizer, Covax. Ini apa nih? AstraZeneca dan juga Navovac. Betul. Namanya kayak orang Rusia dok ya. Masya Allah. Rusia Sputnik namanya. Sputnik apa? Sputnik. Kroasia kali ya? Sputnik. Jadi Rusia punya vaksin sendiri namanya Sputnik. Oh gitu. Untuk COVID ini? Iya untuk COVID. Oh tuh. Nah kalau misalnya pas waktu kita dihadapkan dengan banyak varian yang seperti itu dok, yang paling afdol itu yang mana yang sekarang kita bisa milih? Apakah yang program dari pemerintah ini memberikan satu keleluasan kepada masyarakat untuk memilih, atau ini ada cuma satu nih, pokoknya dipakai aja kayak gitu? Betul. Tanyanya bagus. Jadi kita kembali dulu ke basic platform vaksin ya. Jadi ibaratnya itu platform itu seperti kendaraan ya. Kita mau ke Surabaya, dari Malang ke Surabaya itu mau pakai apa? Mau pakai kereta, bis, naik motor, naik mobil, ya. Yang mana ya? Itu yang kita sebut dengan platform ya. Jadi metode ya. Untuk metode vaksin sendiri ya itu ada dua besar ya, yang tradisional atau konvensional sama yang modern. Modern ini artinya baru ditemukan 5 tahun terakhir ini ya. Oke. Jadi kalau yang sudah kita paham dari lama, yang tradisional atau konvensional itu namanya inactivated virus. Jadi virus yang sudah dimatikan. Itu kita suntikan. Itu sudah lazim kita gunakan bertahun-tahun di Indonesia ya. Ya seperti polio itu vaksin yang dilemahkan ya. Jadi dan vaksin-vaksin yang lain tuh virus yang sudah dimatikan, itu sudah lazim ya. Kemudian platform yang baru yang modern itu sudah menggunakan pendekatan yang lain ya. Jadi ibaratnya yang satu menggunakan namanya mRNA. Jadi messenger RNA. Itu adalah ibaratnya kalau kita resep ya. Jadi kita punya kertas, kita punya resep untuk memasak misalnya terang bulan ya. Ya. Terang bulan ini resepnya kita kasih ke orang. Nah, ini tolong dimasak ya. Nah, tiap orang kan cara masaknya berbeda, tapi kalau punya resep yang sama, bahan yang sama, aturan yang sama, hasilnya kemungkinan akan sama. Ya. Itu namanya teknologi mRNA. Jadi kita kasih resepnya aja. Kita suntikan resepnya ke dalam tubuh kita. Sel tubuh kita akan memproduksi protein yang sama dengan virus sesuai dengan resepnya. Itu ya teknologi platform yang modernnya. Tapi yang kita pakai di Sinovac ini, kita kasih terang bulannya langsung. Oh gitu, ya. Bukan resep lagi ya? Nggak perlu resep lagi. Terang bulannya langsung. Ini terang bulan kayak gini ya. Untuk COVID atau SARS-CoV-2 virusnya itu toppingnya harus pakai ini. Nah, toppingnya khusus yang bisa membedakan dengan terang bulan yang lain atau membedakan virus SARS-CoV-2 dengan virus yang lain. Oke. Itu ya, itu yang metode terang bulan atau Sinovac ya. Jadi whole keseluruhan virus yang sudah dimatikan. Ya. Tapi kalau Pfizer yang mereknya Pfizer atau Pfizer, kemudian Moderna dan beberapa merek yang lain itu menggunakan teknologi mRNA, dikasih resepnya. Itu metode baru. Dan belum ada vaksin sebelum vaksin COVID yang menggunakan teknologi ini. Jadi baru sekali, karena baru kita nggak tahu kejadian pasca imunisasi itu seperti apa ya. Jadi efek samping kita juga belum paham karena masih baru teknologinya. Kemudian seberapa lama proteksi vaksinasi ini kita juga tidak tahu. Ya. Kemudian ada teknologi lain yang menggunakan protein. Jadi tadi kan resep ya. Nah, ini protein kita kasih, kalau terang bulan tadi utuh kan ada adonannya, ada kejunya, ada butternya atau mentega, ada toppingnya. Ini kita kasih toppingnya aja, namanya subunit protein. Jadi analoginya kita nggak kasih terang bulan utuh, kita tidak ngasih resep, kita kasih topping yang sangat spesifik untuk SARS-CoV-2. Jadi topping ini hanya dimiliki virus COVID ini dan tidak dimiliki virus lain. Jadi sangat spesifik. Nah,
Itu namanya subunit. Itu juga beberapa konsorsium peneliti vaksin juga belum selesai uji klinisnya. Dan pada saat tahun 2020 kemarin yang siap dengan platform yang sudah dimiliki oleh PT Bio Farma, ya, jadi produsen BUMN punya Indonesia yang biasa produksi vaksin ya. Itu hanya Sinovac doang ya. Yang terbiasa dibikin dengan teknologi yang sama. Kemudian yang kedua, ada perjanjian dari pemerintah dengan pihak perusahaan di sana, ada alih teknologi. Jadi nanti pada awal-awal kita mungkin impor dulu lewat Sinovac. Kemudian setelah berjalan untuk pemenuhan stok yang berikutnya kita bisa produksi sendiri ya. Semacam itu ya. Kemudian yang berbeda lagi, Pfizer dengan Sinovac itu penyimpanannya dan transportasinya ya. Jadi kalau kita nyimpan vaksin Sinovac cukup di 4 derajat di kulkas biasa, tahan lama, stabil ya. Tapi kalau vaksin Pfizer kita harus punya deep freezer, namanya sampai minus 70 minimal. Lebih dingin lagi. Dingin lagi, dan itu pasti kan freezernya aja mahal. Oh gitu. Wattnya juga, listriknya juga mahal, dan tidak mungkin mobile. Jadi kalau untuk alur distribusi vaksin misalnya dari Jakarta ke daerah-daerah terpencil, kan nggak mungkin kita minus 70-nya itu yang susah. Bawa kulkasnya kayak gimana mesti dia? Iya. Kalau 4 derajat kulkas biasa. Iya, pakai termo kontainer gitu kan udah cukup tadi. Iya, atau icebox untuk misalnya dari puskesmas atau misalnya dari rumah sakit ke puskesmas ya. Kita cukup pakai icebox kan sudah stabil ya suhunya. Itu yang pertama. Terus kemudian kita belinya kan dalam jumlah besar ya. Jadi harganya cost-nya itu lebih murah kalau pakai yang Sinovac itu. Yang penting tujuannya itu 70% populasi Indonesia yang sekitar sekarang 260 lebih ya, 260 juta lebih itu harus targetnya 70% populasi tervaksin. Kalau kita pilih yang mahal, yang susah distribusinya, kemudian itu akan menyulitkan. Lama ya prosesnya. Lama, bertahun-tahun kita nggak akan selesai nanti. Ya. Jadi yang ada dulu yang bisa kita jangkau, yang kita punya teknologinya, kita bisa perbanyak sendiri dalam negeri, itu yang kita kejar. Ya. Tapi ada catatannya bahwa perusahaan Sinovac sendiri juga nggak mungkin nyuplai untuk orang Indonesia saja, kan nggak mungkin ya. Negara lain juga mau pesan, Brazil, Turki, Chili itu juga pakai produk yang sama. Emirat Arab itu juga pakai dari Sinovac juga sama. Jadi customernya nggak hanya Indonesia, jadi nggak mungkin dapat memenuhi kuota dari semua kuota ya? Indonesia dipenuhi dari Sinovac. Jadi pemerintah itu bertahap ya. Jadi ada 4 konsorsium. Jadi dari Pfizer itu nanti kita juga order, katanya pemerintah itu Pfizer juga order dari AstraZeneca ya, dari Inggris itu juga order. Jadi ada 4 termasuk Sinovac. Ya, jadi targetnya kalau nggak salah Menteri Kesehatan itu bilang sudah order sebanyak 460-an atau 430-an juta yang dosis Sinovac vaksin semua. Oh, jadi, semua. Sinovac, terus Pfizer, AstraZeneca itu semua dipesan. Jadi untuk mengamankan stok. Kan ini semua negara rebutan sekarang. Jadi kalau kita nggak bargaining dari awal, kita nggak ngamankan stok dari awal ya kita ketinggalan. Ya. Yang lainnya udah distribusi vaksinnya udah menyeluruh. Betul. Tapi kita kalau nggak ngebut dan order banyak di awal juga susah. Ya, cari main strateginya seperti itu. Ya. Bisnis ini kayak kacang rebus berarti sekarang ya. Sama kayak masker, jualan masker sekarang kacang rebus ya. Iya bener. Jualan sanitizer juga sama. Taip. Nah, untuk vaksin sendiri yang sekarang ini kan udah didistribusikan di beberapa kota, udah mulai jalan ya Dok ya. Kayak ini yang pas satu WhatsApp sama teman Ani di Surabaya itu udah mulai sob gitu loh. Udah didata sama puskesmas, antrinya luar biasa lama gitu kan. Tapi ya demi kondisi yang lebih baik gitu kan, kita rela lah untuk antri seperti itu. Nah, pasca divaksin ini Dok, apakah bisa dibilang kita udah kebal dengan virus ini? Jadi kita nggak harus ngikuti protokol yang ada. Jadi nggak usah pakai masker, terus jaga jarak nggak perlu, nggak usah cuci tangan. Apakah bisa seperti itu Dok? Ya, ini pertanyaannya sangat bagus ya sebetulnya ya. Jadi langsung aja saya kasih contoh ya. Beberapa kasus yang pasca vaksin itu ada beberapa yang barusan divaksin kemudian positif. Nah, ternyata setelah divaksin merasa bebas. Jadi prokesnya itu ditinggalkan. Padahal kan kita suntik vaksin itu butuh waktu untuk membentuk kekebalan ya, atau antibodi kekebalan itu perlu waktu. Jadi tidak bisa hari ini kita disuntik besok udah kebal. Nah, itu sangat ajaib tuh ya.
Dan penyuntikan pun 2 kali ya. Oh, Jadi 2 kali. Ketika hari ini kita disuntik, kita di screening dulu. Kita layak nggak disuntik ya. Jadi kalau misalnya kita punya Penyakit bawaan gitu tertentu ya. yang beresikonya lebih tinggi mengalami efek samping, ya kita nggak masuk screening ya. Tapi ketika di screening kita lolos, kemudian hari ini disuntik, 2 minggu lagi kita disuntik yang kedua ya. Dengan virus yang sama. Ya dengan vaksin yang sama. Betul. Ini namanya booster ya. Jadi penguat lah, istilahnya penguat ya. Karena 1 kali aja nggak cukup, 2 kali ya. Kemudian baru antibody itu stabil itu sekitar 2-3 minggu setelah suntikan kedua. Jadi kalau belum masanya itu, ya jangan dulu gitu jangan ya. dulu. Setelahnya juga jangan dulu. Oke. Karena apa? Karena kita kan melihat data penelitian Sinovac ini ya. Dari beberapa negara, Indonesia, kemudian Chili, Turki, kemudian United Emirates Arab, UAE, itu memang vaksin ini bervariasi. Jadi bilang efikasi atau efektivitasnya bervariasi. Kayak di Turki itu 90% efektif. Di Chili itu 50%, lebih sedikit rendah ya. Dia ya di Brazil sama Chili hampir-hampir sama. Di Indonesia 65% ya. Efektif. Di UEA nggak tahu saya kabarnya, belum dapat. Jadi bervariasi. Itu ternyata memang tergantung populasi yang disuntik. Ya, salah satunya itu. Terus yang kedua, itu juga perlu waktu. Ya, tadi yang saya sempat singgung ya. Jadi perlu waktu membentuk kekebalan. Terus yang ketiga, kondisi tiap negara itu berbeda. Jadi kalau kita lihat pengamalan protokol kesehatan di Indonesia kan pasti beda dengan di Turki ya. Jadi itu sangat mempengaruhi efektivitas. Jangan-jangan orang di Indonesia misalnya setelah divaksin ternyata dia mengabaikan protokol. Tetap aja seperti itu nanti jadinya ya. Dan tidak akan menyelesaikan masalah kalau betul, gitu. Vaksin hanya satu dari sekian cara untuk mengatasi pandemi. Jadi bukan satu-satunya. Nomor 1 tetap protokol kesehatan. Kenapa? Karena vaksin itu kan melindungi kita ketika kita terpapar virus. Nah, tetapi protokol kesehatan melindungi kita dari paparan virus. Kita nggak terpapar berarti kan nggak sakit. Nah, kalau vaksin kan efektif ketika kita dipapar baru kita membentuk kekebalannya. Jadi lebih efektif mana? Lebih efektif protokol kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul, karena obatnya juga masih belum banyak yang efektif sampai saat ini ya. Karena ini penyakit baru, dokter-dokter dan tenaga medis juga masih belajar banyak ya. Cara mengobati bagaimana itu masih belum ketemu satu obat yang sangat efektif. Belum. Jadi beberapa kombinasi dan beberapa perlakuan, dan ketika pasien itu ditemukan sedini mungkin itu outcome-nya akan lebih baik daripada ketemu ketika telat. Seperti itu. Jadi yang penting protokol kesehatan. Cuma vaksin ini katanya dari data yang ada itu memang sekitar 50% menghambat transmisi atau penularan. Jadi ada 50% yang tidak terhambat. Cuma yang bagusnya itu hampir 80 atau 90% mengurangi keparahan. Jadi ketika kita terinfeksi tidak parah. Oke. Itu sudah benefit sekali ya. Di tengah pandemi seperti ini sudah benefit. Karena apa? Tidak semua orang yang sakit itu menjadi berat dan butuh rumah sakit, butuh ICU. Sementara ICU sangat terbatas. Tidak semua kota punya, tidak semua rumah sakit punya. Jadi kans atau kesempatan untuk bertahan hidup setelah terinfeksi itu lebih baik. Lebih besar ya. Betul, semacam itu. Jadi ingat yang pas satu aneh dulu beberapa bulan yang lalu kan sempat istri lahiran di rumah sakit dok ya. Itu kan protokolnya kan harus uji atau tes swab gitu kan segala macamnya. Aneh ngelihat perawat-perawatnya itu juga di rumah sakit itu kasihan dok. Iya. Wah jadi masya Allah crowdednya setengah mati. Rumah sakit itu jadi kayak pasar ramai sekali gitu loh. Mungkin dari langkah pemerintah untuk mendistribusikan dan juga menyuntikkan vaksin ini tadi bisa lebih meringankan dari tenaga medis. Jadi ya? fasilitas kesehatan, tenaga medis, rumah sakit dan klinik itu bisa agak lega. Contohnya gini, di era pandemik yang kasusnya tinggi ini, orang dengan sakit yang harusnya ya idealnya sebelum pandemi ini bisa sembuh total, itu menjadi sulit untuk akses ke rumah sakit. Bukan benar. COVID loh ya, jadi sakit biasa. Kayak kemarin saya ada informasi itu masih muda, radang otak ya, harusnya itu kans untuk survive itu besar ya. Tapi di era COVID sulit mendapatkan pelayanan ya rumah sakit. Jadi rumah sakit kan mesti restriksi juga penuh, harus cari beberapa keliling dulu lah. Itu kan sudah time consuming ya, jadi makan waktu juga
sementara kondisinya semakin memburuk. Nah, itu. Jadi banyak pasien-pasien yang harusnya bisa selamat, bukan COVID ya, tapi bisa selamat tapi menjadi tidak selamat atau menjadi buruk kondisi kesehatannya ya, karena penuh semua di mana-mana. Masya Allah. Macam itu. Insya Allah semoga dengan langkah pemerintah ini bisa mengurangi dan juga menjadi satu titik cerah ya dok ya, semoga. untuk kedepannya supaya pandemi ini bisa berakhir dengan cepat lah. Ya betul. Soalnya kalau misalnya kita pikir udah setahunan kayak gini, kondisi banyak dok yang mengeluh, mulai dari ekonomi terus udah gitu sosial segala macam lah, itu kena dampak semua kan, kayak gitu kan. Masya Allah. Nah ini ngomong masalah pasca vaksin nih dok, yang pasti tadi antum udah cerita kalau bahwa prosentase dan juga segala macamnya itu masih ada efek samping. Sementara statement dari pemerintah sendiri yang aneh baca itu bisa pemerintah sendiri mengeluarkan satu kebijakan bahwa kalau misalnya ada efek samping ataupun kayak santunan lah yang diberikan sama pemerintah, mulai dari santunan untuk kecacatan sampai ada kematian, efek samping yang ditimbulkan dari vaksin itu tadi, itu berarti bisa disimpulkan bahwa vaksin juga ini mengandung resiko ya dok ya? Iya, jadi semua obat itu mengandung resiko, termasuk jamu pun sama resikonya. Jadi setiap makanan pun sama kan resikonya ya. Iya. Jadi kita orang yang misalnya diabetes, makan manis ya, makan durian boleh nggak? Iya bener ya. Semua mengandung resiko. Jadi jangan sedikit-sedikit bahwa obat modern, obat dari barat itu resikonya besar, efeknya besar. Kita makan yang kita tidak boleh makan pun berisiko. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, berkaitan dengan efek samping vaksin, salah satu alasan mengapa kita memilih Sinovac itu yang vaksin yang sudah dimatikan, karena kita sudah menggunakan platform yang sama bertahun-tahun dan kita tahu kemungkinan efek samping apa yang akan muncul kalau menggunakan cara seperti ini, platform sini sudah tahu, dan bagaimana manage penanggulangannya namanya KIPI ya, kejadian pasca imunisasi ya, itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kita sudah tahu hotline-nya sudah ada, kemudian alurnya bagaimana sudah ada. Jadi kita sudah memitigasi lah istilahnya dengan salah satu alasan memilih jenis yang ini karena kita bisa mitigasi ya. Kalau mitigasi kan berarti kayak mitigasi bencana atau mitigasi yang kemungkinan outcome jelek yang bakal muncul, kita sudah manage. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelum divaksin itu kan ada proses screening ya, jadi ditanya riwayat seperti ini ya. Kalau tidak lolos screening ya tidak divaksin. Jadi itu untuk pencegahan, meminimalkan risiko. Tetap ada risiko tetap. Kayak saya kemarin juga baru vaksin juga kadang yang sering itu nyeri di tempat suntikan ya, bisa bengkak, atau vaksin yang lain juga sama kan gitu. Ada demam ya, atau sakit kepala, atau ngantuk. Yang paling banyak ini saya tanya teman-teman itu ngantuk. Jadi habis divaksin tuh kayak lemes gitu, ngantuk. Tapi 2-3 hari udah hilang. Itu aja. Antum udah berapa kali divaksin dok? Saya baru 1 sekali ya. Tunggu beberapa pekan lagi baru hari Kamis kemarin. Oh masya Allah. Ya karena kan emang bertahap ya. Jadi yang kemarin diutamakan yang sudah terdaftar di fasilitas kesehatan. Sementara kan saya baru datang, jadi baru ngurus registrasi dan sebagainya. Baru kedaftar, baru yang batch kedua kemarin itu yang baru bisa dapat vaksin. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti kita nggak perlu seudon ya dok ya tentang masalah. Yang pasti Sinovac ini mulai dari uji klinisnya itu udah panjang lah ya. Udah panjang. Kalau panjang sih belum ya. Belum. Karena umumnya vaksin itu bertahun-tahun. Iya. Cuma karena ini pandemik, tidak ada alternatif lain. WHO juga memberikan syarat yang ketat untuk ini. Kemudian BPOM dan MUI juga syaratnya juga ketat, kita tahu ya. Jadi namanya izin edar darurat. Jadi aspek daruratnya itu yang jadi poinnya. Yang harusnya bertahun-tahun kita jadikan setahun harus rilis ready gitu ya, semacam itu. Ya, daripada tidak berjuang sama sekali. Betul. Karena bagaimanapun pengetahuan dan juga ilmu manusia kan terbatas dok. Betul. Dan juga kita mencari sebab atas supaya Allah menurunkan atau menghilangkan wabah ini betul, untuk mengangkat. Kita cuma berusaha aja. Ya, ikhtiarnya punya. Masya Allah. Itu tadi listeners yang pasti kita obrolin. Jadi untuk mulai dari kehalalan, terus udah gitu vaksin jenis apa, mungkin itu memberikan satu insight kepada kita, referensi untuk kita jadikan pegangan ya, bahwa vaksin ini sebenarnya bukan hoax atau segala macamnya ya dok ya. Jadi aman lah insya Allah. Dan bukan satu-satunya ya. Bukan satu-satunya. Nomor 1 prokes. Oke. Vaksin yang mendukung. Oke.
Jadi payungnya itu tadi dok ya. Betul, betul. Jadi obatnya yang tadi pemaparan ya dok ya. Iya. Terpapar itu vaksin, tapi kalau untuk pencegahan prokes harus tetap Iya, tetap diterapkan. Sudah divaksin, jangan lalai, jangan abai. Masya Itu Allah. nomor 1. Masya Allah. Kita akan sambung lagi listeners, tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Jambu Luwak Cafe, low caffeine and low acid. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah. Balik lagi di Insaf, bincang santai penuh faedah bersama Dodo Wahyudi dan juga Dr. Syahrul Chilmi. Dan yang pasti ini merupakan segmen terakhir. Sebelum kita masuk kepada conclusion, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin tepatnya satu aja dok ya. Yeah. Satu aja yang menyeluruh kayaknya. Dan nanti akan kita simpulkan dari obrolan kita yang tadi. Dan ini dok, ada pertanyaan juga bahwa syarat untuk mendapatkan vaksin itu sebenarnya kata yang beredar di masyarakat itu harus punya BPJS atau yang usianya di bawah 60 tahun. Apakah benar seperti itu dok? Ya, terima kasih. Jadi memang program pemerintah yang vaksin ini yang ada sekitar 400 juta lebih dosis dari pemerintah yang saya dapatkan itu dan dari PT Bio Farma ya, produsen vaksin itu memang pada awalnya memang hanya di bawah usia 60 tahun ya pertama. Kenapa? Karena penelitian Sinovac ini sendiri pada awalnya sekitar tahun kemarin itu sampai awal Februari kemarin itu baru keluar data yang untuk usia di bawah 60 tahun. Tapi bulan kemarin sudah keluar data penelitian di beberapa negara ya, di Cina sama di Chili kalau nggak salah itu, yang sudah menyertakan populasi usia di atas 60 tahun, jadi 59 sampai 70 tahun. Dan datanya menyebutkan aman, kemudian juga ada efektivitasnya. Dari situ baru kemudian pemerintah merevisi ya, istilahnya merevisi ya aturannya bahwa yang di atas 60 tahun sekarang sudah boleh. Ya. Jadi kan ini prinsip kehati-hatian ya. Selama data belum ada ya kita nggak ambil keputusan, tapi begitu datanya ada, efektif, aman, safety-nya bagus, baru diputuskan, direvisi. Itu yang pertama. Jadi di atas 60 tahun sudah boleh. Kemudian apakah harus BPJS dan sebagainya? Saya sudah konfirmasi ke PT salah satu yang terlibat produksi vaksin di Bio Farma, hanya memerlukan untuk yang vaksin pemerintah yang gratis ini ya, untuk tercatat di kependudukan, jadi punya NIK, punya KTP ya. Jadi tidak harus pakai BPJS. Informasinya sampai saat ini ya. Jadi gratis, program pemerintah. Yang baru ini saya baca berita juga nanti ada program vaksin mandiri namanya. Jadi istilahnya gotong royong. Ini baru dikeluarkan aturannya tapi belum jalan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan swasta yang punya pegawai ya, kan sekarang perusahaan juga susah ya, jadi harus luring dan sebagainya ya, daring ya. Jadi perusahaan nanti diperbolehkan memvaksin secara mandiri karyawannya, tapi tidak menggunakan vaksin punya pemerintah yang gratis tadi. Oh, berbayar berarti? Berbayar, tapi yang bayar perusahaannya, bukan karyawannya. Itu baru, tapi belum jalan kok. Baru keluar aturannya, tapi belum jalan di lapangan. Itu yang mandiri tadi itu dilakukan setelah 2 vaksin yang standar pemerintah itu tadi atau gimana dok? Kayaknya katanya informasinya Maret ini, cuma belum jelas perusahaan mana yang mau menjual atau mengimpor vaksin ini. Pokoknya yang di luar vaksin pemerintah yang gratis. Jadi harus berbeda. Karena kalau sama kan ada kecurigaan nanti ini vaksin pemerintah yang gratis dijual kan betul, gitu. Betul. Jadi ini syaratnya kemarin itu katanya vaksin yang di luar 4 vaksin yang sudah di order pemerintah. Oh, harus beda jenis ya. Beda. Jadi kalau misalnya pas satu mungkin aja program pemerintah udah dapat, ternyata kantor kita melaksanakan program itu, asal kita nggak usah ya dok ya? Ya sebetulnya kalau sudah divaksin 1 ya sudah cukup lah. Cukup lah ya. Ya cukup. Udah kebal, maksudnya nggak kebal banget, maksudnya udah cukup lah ya. Ya bagi-bagi sama yang lain ya. Iya benar. Iya, taib. Baik listeners, yang pasti kita sekarang udah di segmen terakhir dan kita bisa menyimpulkan bahwa vaksin yang diterapkan atau diprogramkan oleh pemerintah ini bukan konspirasi dok ya. Betul. Jadi kita mesti hati-hati untuk memilah dan memilih berita mana yang benar, mana yang hoax. Yang pasti teori dan konspirasi vaksin ini nggak cuma pas satu pandemi aja. Betul. Zaman dulu udah diangkat gitu kan.
Terus udah gitu sebagai kaum muslimin kita udah kuat karena udah dapat sertifikasi halal dari MUI ya. Oke. Jadi hujannya udah kuat, kita sebagai kaum muslimin juga udah bisa merasakan aman lah untuk disuntikan vaksin ini. Dan yang pasti kalau misalnya udah disuntikan, tetap harus jaga protokol. Betul. Itu yang paling utama dok ya. Yang paling utama protokol. Jangan merasa kebal dok ya. Iya. Jangan sampai merasa kebal sampai dengan mungkin ada statement lagi ya dari pemerintah Sampai bahwa pandemi selesai. sampai pandemi selesai. Jadi bukan berarti pas waktu kita udah mendapatkan jatah ataupun fasilitas dari pemerintah divaksin udah lepas gitu aja, jangan sob. Betul. Jadi mendingan tetap ikuti protokol yang ada. Dan sebenarnya jadi kultur ya. Jadi, selama saya tinggal di Jepang itu kalau orang sakit flu biasanya mereka otomatis pakai masker. Flu doang ya? Iya, flu doang biasa. Udah otomatis pakai masker. Jadi supaya apa? Kita melindungi orang lain dan diri kita. Jadi kalaupun pandemik nanti selesai, tetap kultur baik ini harus lanjut. Jadi kalau kita sakit-sakit tutup, kita cegah orang lain sakit karena kita. Ya, Oke, masya Allah. Itu tadi yang mungkin bisa dibagikan oleh Dr. Syahrul Jilmi, dan yang pasti semoga ini merupakan satu ikhtiar kita ya dok ya. Betul. Husnuzon sama rencana-rencana dan juga kita taat mesti taat dengan aturan pemerintah. Betul. Semoga dengan ikhtiar ini Allah mengangkat wabah COVID ini. Insya Allah semoga ya. Karena kan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf itu wajib ya. Betul. Kalau selama ini kita pegang itu, begitu ada vaksin, tetap pemerintah nggak ngasih racun ya. Supaya pandemi selesai kan ya udah kita patuh aja. Baik. Enak, jadi kita bisa jalan ke masjid lagi ya kan. Betul. Sholat udah bisa rapat-rapat lagi, nggak kayak sekarang sholat curiga-curigaan dok. Iya. Ada bener loh. Ada yang batuk di pojok sana udah bingung. Itu dia, jadi ada ngerasa nggak nyaman gitu. Hatta kita udah pakai masker gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya masjidnya udah tertutup kayak gini, udah AC gitu kan. Batuk dikit, aduh udah nggak bisa kusuk nih sekarang nih. Betul. Semoga ini merupakan salah satu ikhtiar kita. Semoga Allah mengangkat wabah ini. Dan yang terakhir listeners, kita sekarang ada produk yang akan kita review ya. Ini adalah Jambu Luwak Cafe. Antum suka ngopi dok? Jarang-jarang ya, saya ngopi cuma kalau diperlukan aja. Oke. Misalnya deadline baru ngopi ya. Oke. Jadi ngopi untuk supaya fokus dan nggak tidur ya dok, nggak ngantuk ya? Supaya nggak ngantuk aja. Tuh. Jambu Luwak Coffee ini listeners, kopi yang diproduksi di Surabaya ya. Dan kopi Jambu Luwak ini terbuat dari biji kopi pilihan yang ditanam di Gunung Raung, Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan mengadopsi sistem pencernaan pada binatang luwak, biji kopi ini diproses dengan metode fermentasi menggunakan enzim dari buah dan lakto. Yang pasti kopi ini aman untuk lambung dan dapat dikonsumsi di pagi hari, siang, sore, serta malam. Dan yang pasti kopi ini juga low caffeine dan low acid. Jambu Luwak, masya Allah. Ini ada macam-macam nih listeners. Jadi variannya, jadi ada fermentasi pisang. Ini kopi yang sensasi buahnya ada. Jadi kalau misalnya ente suka ngopi ada yang light, variannya banyak yang pasti. Ente bisa lihat di Instagramnya aja di Jambu Luwak Cafe. Ini ada fermentasi sirsat, masya Allah. Jadi kafenya rendah ini ya. Low caffeine and low acid. Gitu. Di Jepang itu juga ada. Jadi kopi khusus ibu hamil. Iya ada, atau ibu menyusui. Itu kenapa? Karena kafeinnya dikurangi. Oh gitu. Ya. Jadi ini ya juga bagus. Aman ya? Aman ya, insya Allah. Emang kalau misalnya ibu hamil itu nggak boleh yang kafein tinggi ya dok? Iya, jadi untuk istilahnya minimalkan risiko lah. Kan di sana ada orang yang pecandu kopi ya. Ya, jadi kalau nggak ngopi mungkin nggak bisa kerja dan sebagainya. Jadi pada ibu hamil supaya lebih aman itu kafeinnya dikurangi semacam itu. Low caffeine and low acid. Jadi rendah kafein dan rendah asam. Jadi buat listeners yang mungkin aja punya penyakit lambung, ini insya Allah aman nih kopi ini. Langsung aja kunjungi Instagramnya Jambu Luwak Cafe dan temukan berbagai varian yang ada yang ditawarkan oleh Jambu Luwak Cafe. Tapi dokter jazakallah khair udah meluangkan waktunya di acara kami di Insaf. Yang pasti masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari obrolan ini, dan insya Allah mungkin kita akan, kalau antum nganggur dok ya, ada kesempatan bisa bimbing kita lagi dok. Insya Allah. Dengan materi-materi Freemason mungkin ya. Insya Allah. Betul. Freemason, konspirasi nggak jelas itu tadi. Tapi yang pasti terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel-channel dari Malam Mengaji, akun Instagramnya, Facebooknya, agar tidak ketinggalan untuk mengikuti konten-konten yang berfaedah. Dodo Wahyudi mau pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai